katakan bahwa tempat ini adalah tempat di mana kita bisa bersuka cita dan menjadi apa adanya diri kita, amin. Amin. Boleh sebelum kita memuji Tuhan, coba dilihat kanan kiri kita, depan belakang. Berikan kata-kata you are love. You are love. Amin. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita, dan ketika Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita, maka apapun keadaan saudara ketika saudara datang di tempat ini, Tuhan akan berikan sukacita dan kekuatan yang baru. Berapa banyak yang percaya? Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Thank you Jesus. Come on. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang memulihkan kita. Nama yang memberikan kita kekuatan. Semuanya siap? Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Semuanya bersuka cita. Katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Come on. gunung batu Everybody jump. keselamatanku. 1, 2, 3. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesusku. Hey. Berapa banyak yang percaya bahwa nama Yesus berkuasa dalam hidup kita? Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman kita, amin. Come on. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Nama di atas segala nama, Amin. nama yang telah
Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Apa? Okay, let's claim it now. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Katakan Selamanya. ini iman kami Tuhan. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus, perlindunganku. Come on, let's sing it out. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, Cahayamu menuntunku. kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Anak-anak Tuhan mau dengar suaranya, say "Hey!" Mari kita katakan sama-sama, let's go. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Sementara kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Shout it out. Selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang. Semuanya siap ngomong bersama. 1, 2, 3, go. Yesus, amin. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, Cahayamu menuntunku. kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Kau Yesus sempurna. Come on, Lord of Jesus. Yesus sempurna perlindunganmu. Your time. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, Yesus, cahayamu menuntunku. ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Yesus, Perlindunganmu. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahayamu menuntunku. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Thank you, Lord. Gimana sing it out? Oh, let's go. Dengan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Dia. sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun awan tidak memutih, meskipun pergumulan persoalan masih ada dalam hidup kita, selama kita masih hidup, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berkumpul saat ini. Dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Dalam setiap sukacita maupun duka cita kami, Tuhan.
dalam setiap kesesakan atau kelegaan kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan di tempat ini, kami mau tanggalkan segalanya itu. Di tempat ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami kagum, kami hormat akan Engkau. Dan kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami. Thank you Lord. Kami datang apa adanya kami saat ini. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Ini sembah kami Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Angkat tanganmu, katakan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, yes Lord. mulia dan berkuasa. Segenap hatimu, Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
menopang hidup kami Tuhan. Saat kami berjalan dalam lembah gelap, kami tahu Kau beserta kami. Kau memegang tangan kami, Kau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia secara pribadi di tempat ini. Dengan kata-katamu, dengan hatimu. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak. Ku kagum. Sekali lagi dengan segenap hatimu, apapun keadaanmu saat ini, nyatakan ku kagum. Segala pujian kami Tuhan, segala pengagungan, segala kehormatan hanya bagi Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Angkat kedua tangan menyatakan ku kagum. Sekali lagi dengan segenap hati, ku kagum akan Engkau. Visi Indonesia, kalau kau tahu Tuhan hadir dan memberkati kita, berikan 5 detik tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. For He is good, He is able, and He is available. Welcome to the feast, the happiest place on earth. Siapa di sini yang excited setelah 2,5 tahun akhirnya kita bisa kembali mengadakan feast di sini? Walaupun, boleh duduk dulu sebentar, saya mau sharing dikit nanti kita berdiri sebelum divert. Walaupun St. Moritz itu jaraknya cuma 10 menit perjalanan dari apartemen saya, tempat ini selalu punya makna historis di hati saya. Sekitar 4,5 tahun yang lalu di panggung inilah pertama kalinya saya belajar. Sampai sekarang pun masih belajar, tapi waktu itu benar-benar baru pertama kali belajar melayani, membawakan firman di komunitas ini. Dibimbing secara intens sama Ko David, sama MD. Dan saya ingat waktu pertama kali saya berdiri di sini, I feel so overwhelmed in a good way. Karena saya seperti bisa merasakan excitement, rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. And I feel so overwhelmed. Dan dari masa itu 4,5 tahun, hampir 5 tahun berlalu, melewati pandemi, melewati perang Rusia Ukraina yang belum selesai, melewati ancaman resesi global, beberapa negara sudah jatuh ke resesi, melewati harga bensin yang kemarin aja baru naik. Saya bisa bersyukur karena hari ini excitement itu, rasa haus dan lapar itu masih ada, tanda Tuhan masih setia mencurahkan rahmat-Nya bagi komunitas kita. Tempat ini disebut happiest place on earth bukan karena pewartanya, bukan karena tim pujiannya, bukan karena tim event yang bisa mengemas acara ini secara relevan,
Bukan karena pendoa syafaat yang berdoa dan berpuasa, tapi yang pertama-tama dan terutama tempat ini jadi happiest place on earth. Karena Yesus setia hadir bersama kita. Yesus yang mencurahkan rahmat-Nya, yang memulihkan kita, yang menguatkan kita, dan yang terutama selalu mengingatkan kita di sini bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. That you are loved. Bahwa kau dikasihi, dan selama setahun ini Tuhan Yesus mau ajarin kita. Kasihnya bukan sekedar perasaan good feeling aja ketika doa, perasaan baik sesaat atau berkat materi. Kasihnya punya kuasa. 4 bulan pertama kita lihat kuasanya bisa membangkitkan roh kita. Lalu kita lihat kuasanya bisa memulihkan kita. Dan 4 bulan terakhir, ini phase 3, kalau Avengers ini udah kayak mau lawan Thanosnya nih. Kita masuk phase yang baru. Kuasa dari kasih Tuhan bisa mengempower kita semua untuk dipakai. Renew, memperbaharui dunia ini. Anda siap untuk di-empower dengan kuasa firman Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama, kita doakan doa favorit kita dengan penuh iman di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. Come on church, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat tanganmu, hormati kebenaran. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-9, hanya satu ayat aja, ayat 18, tapi kita akan merenungkan keseluruhan perikop ini. Mari kita baca bersama-sama. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau belajar seperti kepala rumah ibadah ini, dengan segala keterbatasan, dengan segala keadaan yang di mata manusia terlihat gak mungkin. Kami mau berani datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Hadirlah Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini, curahkan rahmat dan hikmat-Mu bagi semua yang hadir di sini. Biar bukan hanya sekedar jadi sharing knowledge, tapi boleh ada transfer kuasa dan pengurapan Tuhan untuk setiap kami yang hadir di sini, sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini, hidup kami nggak sama lagi, dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa mujizat pada mereka yang memerlukan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tanganmu, hormati kebenaran firman Tuhan. Sing it church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan pada kanan kirinya, you are a miracle worker. Silakan duduk. Kalau buat teman-teman yang sudah mengikuti feast kita secara rutin dari awal tahun, kalau ngelihat ayat tadi mungkin sedikit deja vu ya. Karena cerita yang tadi ini pernah kita pakai dalam 1 bulan penuh, firmannya sama terus. Tema heal ya Kak David ya, tema heal. Tapi waktu itu kita fokus ke perempuan pendarahan.
ke kesembuhan yang dia dapat dan sedikit lihat Yairus kesembuhan yang diterima oleh si anaknya. Menariknya firman Tuhan hari ini kita akan lihat firman yang sama bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Dua-duanya dari Tuhan, tapi kalau kita soroti dari sisi yang lain, Tuhan bisa ajarin kita sesuatu yang berbeda. Makanya baca Alkitab itu kalau direnungkan dengan sepenuh hati, gak akan pernah bosen. Karena yang utama bukan cari pengetahuannya, tapi cari apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam hati kita. Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan fokus pada kepala rumah ibadat yang kalau di Injil Markus dan Lukas dikasih tahu namanya Yairus. Kenapa menarik? Nah, ini perbandingan dari ayat yang tadi sama tapi di kitab Markus dan di kitab Lukas, pertama perbedaannya ada namanya. Lalu yang kedua, di kitab Markus tadi ingat di Injil Matius dibilang anaknya sudah mati ya. Ini kalau di sini dibilang ya, sedang sakit hampir mati. Lalu di kitab Lukas sama juga ada namanya Yairus dan dikasih tahu. Ini lebih detail lagi karena Lukas dokter, lebih detail lagi. Umur 12 tahun hampir mati. Kok Injil kayak gak sinkron ya? Kalau yang detail kepoan gitu kayak saya waktu itu bertanya-tanya, ini Injil kok gak sinkron sih? Buku ini bisa dipercaya gak sih? Yang itu bilang udah mati, yang ini bilang hampir mati. Yang benar yang mana? Bukannya gak sinkron. Tapi dari 3 penulis ini, yang jalan-jalan benar-benar sama Yesus siapa? Matius ya, karena dia itu benar-benar murid Yesus. Matius itu orang Yahudi. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Orang Yahudi terbiasa kalau untuk menekankan sesuatu yang penting pakai gaya bahasa hiperbol. Ini bisa dilihat di perjanjian lama banyak gitu. Nah, Matius menggunakan istilah tadi itu sebenarnya karena dia ada di lokasi, dia ingin mengungkapkan betapa luar biasanya iman si kepala rumah ibadah ini. Karena kondisinya anaknya itu tanda kutip lagi sekarat. Jadi Matius tuh kayak bilang sebenarnya dengan dia jalan ke Yesus, datengin Yesus. Ketika dia pergi anaknya itu udah mati. Bayangin ya kalau di kondisi sekarang seorang orang tua anaknya sekarat di rumah sakit. Dokter udah bilang keluarga ayo kumpul. Apa yang akan dilakukan seorang tua, seorang ayah? Dia ingin spend last time sama anaknya, right? Tapi ayah yang ini, dia malah tinggalin anaknya. Cari Tuhan Yesus. Karena dia tahu Yesus sanggup melakukan sesuatu. Butuh keberanian luar biasa gak sih? Di kondisi yang dunia bilang kamu harus stay. Habiskan waktumu sama dia tinggal sebentar lagi. Tapi orang ini berani ninggalin anaknya. Karena percaya waktunya gak sebentar lagi. Waktunya masih panjang karena ada Yesus yang sanggup dan mau memulihkan. Kita akan belajar dari keberanian seorang Yairus. Makanya tema hari ini diberi judul Make Me Brave. Judul utama selama sebulan ini adalah Miracles and More. Judul pembuka untuk tema besar kita 4 bulan ke depan. Renew. Karena kalau Tuhan mau memperbaharui sesuatu, Dia pasti akan lakukan dengan cara-cara yang gak pernah kita duga. Firman-Nya bilang yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita pikirin, gak pernah kita bayangin. Itulah yang akan Tuhan lakukan ketika Dia mau memperbaharui sesuatu. Dan kalau kita mau bicara tentang mujizat, kita akan belajar. Karena dari Yairus melakukan langkah nekat ninggalin anaknya yang hampir mati, sampai dia ketemu Yesus, sampai dia balik lagi ke anaknya, ada banyak hal yang Tuhan pengen ajarin sama kita hari ini. Are you ready? Kita lihat poin pertama ya. Baca sama-sama. Be brave to find God in your enemies. Kenapa ini poin pertama? Karena Yairus itu profesinya adalah kepala rumah ibadat. Tandanya dia itu kalau jadi kepala rumah ibadat, zaman sekarang itu berarti kayak pastor paroki. Tapi buat agama Yahudi. Kepala rumah ibadat. Berarti dia seorang ahli Taurat. Yang di sermon Tuhan Yesus di atas bukit yang didengar ribuan orang dengan berani dia mengecam para ahli Taurat. Karena kemunafikan mereka.
Ahli Taurat sendiri dan orang Farisi sepaket sama orang Saduki gak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa? Satu, ini nabi palsu buat mereka. Karena popularitas mereka jadi nurun, banyak pengikut mereka yang akhirnya itu kayak ninggalin, gak lagi kagum sama mereka ngedengerinnya ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, ini berbahaya karena udah banyak yang ngegosipin, bukan gosip, benar Tuhan Yesus itu Mesias. Mesias yang sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel, ini bisa membangkitkan pemberontakan. Dan kalau pemberontakan bangkit, tentara Romawi akan menekan orang yang dianggap bisa mengendalikan massa. Kepentingan politis guys. Ahli Taurat orang Farisi itu dipegang sama kekaisaran Romawi untuk mengendalikan massa. Kalau massa gak bisa dikendaliin, mereka yang paling pertama disalahin. Dan Tuhan Yesus ini di pikiran mereka datang sebagai Mesias untuk membangkitkan suatu kekuatan militer. Nabi palsu yang lagi ngumpulin pengikut. Mereka tambah gak suka. Dan ini ada di pikiran semua ahli Taurat termasuk Yairus. Jadi kemungkinan besar dia gak suka sama Tuhan Yesus. Tapi apa hubungannya dengan kita, firman kan harus relevan ke zaman kita. Tapi justru Yairus menemukan mujizat ketika dia dengan kerendahan hati datang ke orang yang gak dia sukai. Kadang di orang yang kita pandang sebagai musuh kita, di orang yang kita pandang melukai kita, di orang yang kita pandang belum bisa kita ampuni, di balik mereka itu kadang ada Tuhan yang sudah siap melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi saya gak bilang di sini semua yang belum bisa melepaskan pengampunan Anda yang salah. Orang yang melukai Anda itu karakter, kuasa dan kasihnya seperti Tuhan Yesus. Saya gak bilang begitu. Ada orang-orang yang dari pertama mau bisnis sama kita emang niatnya udah nipu, ada. Nawarin investasi dari awal niatnya udah nipu, ada. Ngajak jadian dari awal memang sudah ingin memanipulasi, mengambil uang Anda, memanfaatkan tubuh Anda. Maaf kalau teman-teman perempuan yang mengalami seperti itu. Tapi emang ada cowok-cowok kayak begitu. Ada orang tua yang udah lama dibesarin dengan cara yang sangat salah. Sehingga ketika anaknya lahir udah dilihat ini komoditas bukan anak. Ada orang-orang yang seperti itu emang ada. Tapi yang bisa kita pelajari dari Yairus adalah kerendahan hatinya. Walaupun orangnya emang jahat, walaupun orangnya emang melukai kita keterlaluan, ketika kita taat pada perintah Tuhan untuk melepaskan pengampunan, bahkan mengasihi musuh kita, kita bukan lagi merendahkan diri di hadapan orang itu. Walau seluruh dunia bilang gitu, walaupun orang itu sendiri, lu mengampuni gua, lu lebih rendah dari gua. Tapi kita anak Tuhan, ketika kita taat melepaskan pengampunan, kita lagi merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Minimal banget. Tuhan, ini sikap hati yang minimal banget. Aku gak suka, tapi ini perintahmu, aku mau taat. Karena aku hambamu. Ini minimalnya. Tapi tagline kita adalah maturity. Kita pengen jadi orang dewasa. Orang pengikut Kristus yang dewasa rohani bukan cuman kayak kepaksa. Tapi ngomong Tuhan. Bahkan ngomongnya bukan Tuhan, ngomongnya Bapak. Karena orang yang dewasa rohani akan sadar kita ini anak dari Bapa kita di surga, akan ngomong Bapak, Papa, aku gak suka mengampuni dia. Hatiku sakit. Tapi Papa mau aku ngelakuin itu. Karena Papa baik. Dan Papa tahu yang terbaik. Karena itu aku mau taat Papa. Itu sikap hati. Yang namanya humility. Dan tahukah saudara kalau kita baca Alkitab, sejarah orang kudus dan dari hidup saya pribadi. Yang namanya miracles, mujizat. Sebagian besar diawali dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya saat ini mungkin ada beberapa orang yang ketika dengar bagian ini baru bagian satu, di hatinya tiba-tiba udah ingat seseorang. Wah, yang mungkin sampai saat ini belum bisa kalian ampuni. Mungkin saya gak mau bilang pasti. Mungkin, kalau pasti saya mendahului Tuhan. Mungkin jarak antara breakthrough yang Anda nantikan, Anda doakan dengan keadaan Anda sekarang terpisah hanya dari 3 kata yang harus Anda taati. Ampuni,
orang itu. Karena mujizat itu diawali dari kerendahan hati. Karena hati yang masih menyimpan kepahitan akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama relasi, yang kedua reaksi. Yang relasi, setiap kali kita ketemu orang yang ngingetin kita sama orang yang belum bisa kita ampuni, kadang udah defensif, udah ilfeel duluan. Saya bersyukur, saya diberikan rahmat sama Tuhan bisa mengampuni orang tua saya yang waktu itu sekarang udah tobat, dulu belum kenal kebenaran firman, meng-abuse saya. Lalu saya dibully sama teman-teman saya yang lebih kaya. Jadi saya ini dulu ketika luka punya masalah dengan orang yang dominan. Ketemu orang yang dominan udah feel duluan. Pokoknya yang namanya koleris itu pasti jadi musuh buat saya dulu. Bersyukur dipulih karena saya diberikan rahmat untuk mengampuni. Kalau saya belum pulih, orang-orang yang Tuhan pakai loh dalam hidup saya. Untuk bisa bikin saya sampai berdiri di sini. Kakak rohani saya, kok David ini kurang koleris apa lagi? Dominan tapi punya karakter Kristus ya, bukan diktator loh. Istri saya koleris. Sharing partner saya dan mentor saya waktu di tim pastoral, Cica, koleris. Papa rohani saya bekas anak tentara, Oji, koleris. Bayangin, ada, bener kan bekas anak tentara kan? Satu anak tentara, dua orang Banjar, satu orang Madura. Kalau hati ini belum dipulihkan Tuhan, gak mungkin bisa dekat, gak mungkin bisa dipakai Tuhan mereka itu untuk mengubah hidup saya. Yang kedua, reaksi. Kalau hati ini masih pahit, ada masalah yang ingetin kita, padahal beda konteks, beda penyebab, cuman mirip, langsung overreact. Ada interupsi dikit dalam hidup kita, langsung overreact. Padahal interupsi bisa Tuhan pakai juga loh. Itulah poin yang kedua. Makanya poin pertama ini saya rada panjang karena ini paling penting. Kalau yang hatinya masih penuh kepahitan, jangan bicara dulu poin-poin berikutnya. Tapi kalau kita sudah bisa lepaskan pengampunan, poin-poin berikutnya ini jauh lebih bisa dilakukan. Yang kedua itu adalah interupsi tadi. Interupsi bisa dipakai Tuhan. Karena poin kedua adalah be brave to accept interruption in your life. Hidup kita ini loh, maksudnya interupsi apa? Aduh, ada uang gede bentar lagi mau bayar utang. Tiba-tiba saudara atau bahkan orang tua butuh pertolongan finansial. Aduh, baru mau bangkit ini ekonomi. Covid baru selesai, seluruh dunia kena interupsi kan. Putin berulah gitu ya. Baru mau ngerencanain liburan, cari tiket murah. BBM naik, tiket pesawat naik deh. Interupsi itu bagian dari hidup manusia guys. Seperti yang dialami Yairus. Bayangin loh, dia baru lega, Tuhan bilang, "Oke, I will come, gue ke rumah lu, gue sembuhin ya." Baru di tengah jalan, tiba-tiba ini kan ini yang waktu itu kita highlight di tema Hill, tiba-tiba datang seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Buat orang Yahudi bayangin, ini Yairus, posisinya secara status sosial, ini seperti yang saya bilang, kayak Romo paroki. Tapi buat agama Yudaisme, kalau Romo ya tidak menikah, Yairus kan Yudaisme kepala rumah ibadat menikah. Tapi intinya dia punya status tinggi. Cowok itu statusnya lebih tinggi di masyarakat Yahudi, ini cewek. Lebih rendah satu level. Satu lagi ini kepala rumah ibadah yang ini penderita pendarahan. Berarti najis kalau di mata hukum Yahudi itu kita udah pernah bahas dulu di tema Hill, ini najis. Yang satu kepala rumah ibadah, yang satu najis. Beda dua level. Dan mengalami pendarahan. Yang ini anaknya hampir mati guys. Iya sih ini pendarahan 12 tahun tapi kan gak mengancam nyawa. Beda skala, yang ini lebih parah. Terlepas dari semua itu logikanya harusnya Yesus itu ya udah ditowel sembuh ya udah bye langsung karena ini urgent. Yesusnya malah berhenti, bayangin perasaan Yairus kayak kok dia berhenti ya. Tapi hebatnya 3 Injil mencatat, gak ada satu Injil pun yang mencatat bilang Yairus itu protes ke Tuhan. Tuhan kenapa berhenti dulu? Dan karena dia taat, walaupun mungkin hatinya ya banyak bertanya-tanya, tapi dia bisa percaya Tuhan tahu yang terbaik. Bisakah kita seperti Yairus ketika hidup kita mengalami interupsi? Biasanya kadang kita langsung nanya, Tuhan kenapa BBM naik ketika gua mau liburan?
Tuhan, harga tiket mahal banget. Gua mau ziarah loh padahal. Udah nabung budgetnya segini. Kok jadi naik? Interupsi guys. Tapi ketika Yairus mau follow through, dia melihat sesuatu yang menguatkan imannya. Karena dia ngelihat, gini loh, dia ini kepala rumah ibadat jadi sangat fasih di hukum Taurat. Jadi dia gak akan berlutut, gak akan berani berlutut depan manusia Yairus itu. Karena itu melanggar 10 perintah Allah. Tapi dia ketika kita baca Injil Matius, ketemu Yesus dia ngapain? Berlutut dan menyembah tandanya, dia percaya Yesus itu Tuhan. Dia berani berlutut. Dan dia ngelihat Tuhan yang di pengetahuan Yairus, ya, hang with me, ini mungkin sedikit complicated tapi saya coba bikin simple. Yairus ahli Taurat, di hukum Taurat wanita pendarahan itu najis. Najis tidak boleh ke bait Allah. Kalau yang najis ketemu yang kudus akan mati. Tapi Yairus ngelihat orang yang dia sembah, dia percaya ini Tuhan. Wanita pendarahan menyentuh bukannya mati, malah disembuhin, malah disayang-sayang dipanggil anakku. Yairus belajar sesuatu yang baru. Yaitu ternyata Tuhan itu penuh kasih. Jadi ketika kita menghadapi interruption, tapi kita mau terima itu, jalani itu bersama Tuhan, interruption itu sebenarnya undangan dari Tuhan untuk mengalami pengalaman yang lebih mendalam bersama Dia. Beranikah kita menerima interupsi yang terjadi dalam hidup kita dengan Tuhan, aku siap, pasti aku akan mengalami dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Amin. Tapi kalau udah bicara pengenalan sama Tuhan, nah ini poin yang ketiga. Kebanyakan manusia ya, kalau urusannya kenalan sama Tuhan, bukan manusianya yang gak mau kenal Tuhan kok. Walaupun mungkin di pikiran kita dulu sebelum tobat, aku itu kerjanya dugem, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita dugem, mabok-mabokan, gila kerja, apa sih yang kita cari? Kita cari damai, kita cari sukacita, kita cari sejahtera. Cuman kita gak tahu itu semua tuh asalnya dari Tuhan. Makanya kita kena jebakan si iblis, ajaran dunia. Tapi sebenarnya hati semua manusia itu mencari Tuhan. Cuman belum tahu jalannya, jalan kebenaran hidup adalah Yesus. Nah tapi ketika kita udah tahu, banyaknya manusia itu bukan mikir gua gak mau kenal Tuhan. Banyaknya manusia mikir kayaknya Tuhan gak mau deh kenal sama aku. Seperti yang kemarin minggu lalu COVID pakai contoh. Kalau orang diajak pelayanan, aduh aku belum layak. Padahal Tuhan panggil Matius di rumah cukai, itu kan sesuatu yang luar biasa. Sama minggu lalu kita bahas kan, sama Ko David dibahas. Tuhan panggil Matius di rumah cukai, bukan ketika dia udah berhenti jadi pemungut cukai. Kalau kita mau berani, baca yang ketiga adalah, karena Yairus, walaupun awalnya dia yang gak suka sama Yesus, ketika dia datang, ketika dia ngelihat wibawa, kuasa, dia sadar ini Tuhan. Bayang gak perasaannya? Dia takut loh. Kan Tuhan Yesus baru khotbah di atas bukit, baru bilang terkutuklah ini orang-orang Farisi, ini kelakuan munafik nih. Cepetnya Tuhan Yesus tuh kecam begitu. Masalahnya Yairus tidak seperti kita umat Katolik yang udah tahu prinsip. Hate the sin, love the sinner. Dia prinsipnya masih prinsip Taurat. Orang yang berdosa ya udah sama Tuhan bakal dihukum. Dia itu mungkin punya pikiran, ini Tuhan Yesus gak suka sama aku loh. Karena aku ahli Taurat. Right? Tapi dia tetap berani datang. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi, saya bersyukur. Saya bersyukur dulu ketika pertama kali dipercayakan melayani, pelayanan saya simple. Bantuin istri saya yang waktu itu ketua sel saya, ngetikin bahan sel, bahan renungan buat pertemuan sel kita. Paling simple pelayan itu, tapi itu aja udah banyak pertimbangan. Tiba-tiba ditawarin sama COVID jadi opening ya. Waduh,
Kopit gak tahu aja itu kalau di kantor kebun binatang itu masih mengalir keluar sebenarnya gitu. Bisa dalam hati, aduh Tuhan ini masa. Tapi terlepas dari itu semua, saya bersyukur Tuhan tuh kasih saya rahmat buat tebal muka. Kita jadi anak tuh ya harus tahu diri. Kita memang anak Bapa, tapi harus tahu diri. Tapi di area yang ini, Tuhan itu minta kita sedikit tebal muka, sedikit gak tahu diri. Dengan segala kelemahan kita, kalau Tuhan panggil, Reza layani aja. Saya bersyukur itu saya berkata ya untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan sama saya. Karena saya percaya, kalau saya nunggu sampai saya ngerasa saya layak, saya gak akan ada di sini. Mungkin masih di gereja saya yang lain. Gereja Sun City di kota gitu. Nama night club gitu. Ketika dipanggil berkomunitas, saya bilang, enggak, saya belum layak. Saya mau berhenti minum dulu, berhenti narkoba dulu, berhenti ini, berhenti itu, baru saya berkomunitas. LJF komunitas kedua saya. Komunitas pertama saya di Bandung, waduh masuk lebih parah lagi. Masuk ke LJF ngelihat, waduh ini pengusaha-pengusaha sukses semua, pelaku firman. Ini gue utang kartu kredit numpuk gara-gara night club. Layak gitu nih gitu, tapi ya udah tebal muka dikit aja masuk aja. Diproses sama Tuhan. Bersyukur taat. Di area yang ini kalau kelemahan, tebal muka dikit guys. Karena justru dengan kelemahan kita, ketika kita percaya Tuhan akan sesuatu yang Tuhan percayakan, salah satu prinsip komunitas kita, ministry save the minister. Kepercayaan itu yang gak apa-apa kalau walaupun sifat lama kita masih ada, kita jatuh, kita belajar rekonsiliasi yang benar, kita belajar, salahku di sini. Pelayanan itu loh yang akhirnya membawa saya bisa berdiri di sini. Dan pelayanan itu bukan cuma di komunitas aja, Tuhan memanggil kita untuk melayani sebagai gaya hidup. Di kantor, di keluarga, apa yang kita pelajari di komunitas bawa. Jangan nunggu ngerasa layak dulu. Justru ketika kita dengan gak layak Tuhan, dengan kerendahan hati aku gak layak. Tapi aku mau, mampukan aku Tuhan. Pelayanan itu yang dia pakai untuk memproses kita. Amin. Tapi, kadang orang sudah melayani, sudah melepaskan pengampunan. Udah ngelakuin ini nih. Udah menerima interupsi dengan berserah. Udah semua, udah. Anehnya, ketika balik ke kantor, ketika balik ke keluarga, jadi Kristen Katolik tomat guys. Tobat kumat. Kayak jadi orang yang berbeda. Kayak orang yang hilang ingatan. Padahal di komunitas karakternya pertama masuk sama sekarang tuh sudah berubah. Udah ada humility, udah gak kasar. Kayak udah membaik gitu. Kalau teman-teman pelayanan ngeliat tuh, wah ini anak improve ini. Tapi di luar kayak amnesia. Kayak lupa. Balik jadi manusia lama. Kok bisa? Karena, baca sama-sama, yang keempat. Karena mungkin hidup Anda terlalu banyak drama. Kalau Anda atau Anda ngelihat teman Anda itu tobat kumat. Mungkin di hidupnya terlalu banyak drama. Apa hubungannya sama Yairus? Dan apa itu drama? Kita lihat ya. Ketika Yairus sampai, apa yang terjadi? Ada peniup seruling dan orang banyak ribut yang bilang dia mati. Ini kalau kita lihat situasinya masyarakat Yahudi waktu itu, minta tambahan waktu 5 menit ya. Masyarakat Yahudi waktu itu, kalau ada orang mati, mereka itu punya profesi namanya professional mourner. Orang yang dipanggil buat nangisin yang meninggal. Lu nangis dibayar guys, siapa di sini yang jago nangis? Lu nangis dibayar guys. Jadi kalau lu orang Yahudi, lu tahu lu gampang nangis, keren gitu nangisnya, cari pemusik. Jadi mereka itu akan ada orang main gitar, sebelahnya nangis. Pakai irama kadang nangisnya. Nah, ketika Yairus nyampe, mungkin istrinya itu udah nyewa ini para profesional mourner. Dan kita lihat, ini mereka gak mengasihi si anak itu. Mereka nangis karena mereka dibayar untuk nangis. Ketika Tuhan Yesus bilang pergi, ini masih tidur. Mereka langsung
Dari nangis jadi ketawa. Nangis ketawa. Seperti apa sih? Seperti drama ya. Yang dimaksud drama adalah segala sesuatu dalam hidup kita yang kadang tanpa kita sadari menyerap emosi kita, menyerap tenaga kita, menyerap waktu kita. Padahal benernya itu bukan sesuatu yang penting-penting amat di mata Tuhan. Drama bisa jadi distraction. Ada preacher yang bilang waktu Tuhan Yesus mengusir orang-orang ini, dia itu lagi menciptakan atmosphere of faith katanya. Karena orang-orang ini gak percaya dia bisa membangkitkan, jadi Tuhan Yesus kuasanya tuh gak bisa tersalur. Ada yang bilang seperti itu, tapi kalau kita orang Katolik percaya, masa sih Tuhan Yesus kuasanya tergantung manusia guys? Namanya Tuhan, namanya mujizat, 99% itu bagian Tuhan. Bagian kita 0,001%. Jadi salah satu dasar ayatnya adalah di Nazaret gak ada orang percaya, jadi dia sedikit melakukan mujizat. Dia sedikit melakukan mujizat kenapa? Karena gak ada orang yang datang ke dia buat minta disembuhin, makanya mujizatnya dikit. Kuasa Yesus bukan dipengaruhi oleh orang-orang yang bikin drama ini. Tapi dia itu lagi mau ngajarin sesuatu ke Petrus, ke Yakobus, ke Yohanes, ke Yairus. Ini pertama kalinya dia bangkitin orang mati. Dia mau ngasih tahu ke Petrus, Yakobus, Yohanes, Yairus. Aku mampu membangkitkan orang mati. Cuman para profesional mourner ini menjadi distraction. Makanya Tuhan bilang, pergi, bubar. Mujizat Tuhan itu gak murahan. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup kita, dia bukan cuma sekedar buat memenuhi keinginan kita. Dia mau mengajarkan sesuatu sama kita. Karakter kita itu jauh lebih penting dari mujizat buat Tuhan. Karakter kita. Nah mungkin saat ini ada orang-orang yang di dalam hidupnya, di dalam hidupnya Tuhan lagi membubarkan drama dalam hidupmu. Mungkin relasi. Mungkin orang-orang di bisnismu, di kantormu yang menyebabkan banyak masalah. Guys, dan yang menarik adalah kalau kita lihat Yairus ini bayar loh. Bayar buat professional mourner ini. Mungkin ada teman-teman yang udah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk sesuatu yang sebenarnya kata Tuhan you don't need to invest that much. Atau sebaliknya, di kantormu, di bisnismu ada orang, ada relasi yang Tuhan pengen bersihin. Karena itu menyebabkan mujizat dia, kuasa dia gak bisa mengalir. Dan untuk ngebersihin yang kayak gini biasanya gak enak. Tuhan Yesus ngusir mereka pasti marah-marah ke Yairus. Tapi kalau kita mau taat sama Tuhan yang lagi bergerak, membersihkan drama dalam hidup kita, membersihkan relasi, membersihkan kebiasaan, membersihkan akun-akun Insta yang mungkin sebenarnya dia gak mau kita follow. Ketika kita mau dibersihin sama Tuhan, kuasa dan kasih-Nya akan mengalir dengan luar biasa. Dan Anda akan melihat bagaimana dia memperbaharui hidup Anda. Amin. Dan yang terakhir, kalau tadi kita belajar dari Yairus itu 4 hal ya. Yang pertama untuk melepaskan pengampunan fine, untuk menerima interupsi, untuk berani dalam kelemahan kita, untuk berani taat. Tapi itu baru bentuk 4 kata ya, 4 huruf ya, FAIT. Kalau mau benar-benar jadi iman, kita butuh yang kelima. Yang kelima ini sesuai tagline kita, maturity. Anda bisa ngelakuin yang 1, 2, 3, 4 itu udah bagus banget. Tapi kalau mau jadi orang Kristen yang dewasa, yang hidupnya dipenuhi kuasa dan mujizat, Anda perlu yang kelima. Beranikah Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai your master? Dan kita akan belajar dari bukan orang tapi benda, dari jubahnya Yesus. Perempuan ini tidak menyentuh kulitnya Yesus, dia menyentuh jubahnya Yesus. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, kesembuhan terjadi. Yang kelima kita belajar dari jubahnya Yesus. Karena perbedaan Yairus dan jubah gak punya kehendak guys. Gimana tuannya mau bawa dia kemana?
Kadang kita ngelakuin 1, 2, 3, 4 tadi, mikir ini kunci mujizat buat aku pribadi. Aku pengen keuanganku pulih supaya aku ngerasa aman. Supaya aku bisa beli apa yang ku mau. Tapi orang Kristen yang dewasa akan meniru Tuhan kita. Kita mengimani finansial dipulihkan supaya kapasitasku untuk memberkati orang lain bisa bertambah. Ada yang doa cari jodoh karena sepi, hidupku hampa tanpa si dia. Yang satu juga berdoa rindu jodoh, Tuhan kirim karena aku rindu menggenapi visi yang kau tanamkan dalam hatiku. Aku mau bangun keluarga yang bisa menjadi berkat buat keluarga orang lain. Aku mau melayani bersama, membangun sesuatu. Kirim jodohmu. Doanya sama, pengen jodoh tapi motifnya beda. Tema hari ini itu bukan tentang gimana kita dapat mujizat untuk diri sendiri guys. Tapi jadi seperti jubahnya Yesus. Jubah gak punya kehendak. Jubah akan ikut kemana Tuhannya pergi. Ikut kemana Yesus mau. Yang kedua, jubah itu selalu melekat. Erat, intim, punya hubungan yang intim. Gimana bisa taat kalau gak bisa kenal kepada siapa kita harus taat. Tapi yang ketiga, jubah namanya baju. Gimana Tuhan yang memperlakukan akan setara dengan berapa harganya. Kalau saya punya kaos, dulu ada cengdem ya, goceng adem. Sekarang goceng gak kebeli kaos. Bandem deh, noban adem gitu. Kaos 20.000, adem enak dipakai, hilang gue kagak akan cari-cari. Tapi kalau baju yang dibikinnya custom di tailor atau baju bermerek yang mungkin harganya cukup fantastis. Wah kalau hilang, kalau rusak, kalau noda aja. Kayak Kopit tuh kalau kemejanya yang mahal noda atau sepatunya dibersihinnya bener-bener ya kayak. Iya kan? Beda sama sepatu bandem, gak ada sepatu noban gak kebayang gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kopit sepatunya yang mahal. Atau mungkin kita punya baju. Nah kalau kita jadi jubahnya Yesus. Kalau kita rusak, kalau kita kotor. Apalagi karena kita mengikut dia. Tahukah saudara harga kalau kita jadi jubahnya Yesus harganya berapa? Harganya darah dia guys. Kita ini berharga. Kalau kita ikut kehendak dia, mau jadi saluran kuasa dan kasihnya, diproses kita terluka, kita capek, kita ngerasa gak layak. Harga kita tuh mahal. Dia pasti akan bersihin, dia pasti akan pulihin. Kapan kita sebagai jubah dicuci, dipulihkan, dijemur, disetrika biar rapi lagi? Ya di momen seperti ini. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Tuhan lagi mau bicara pada setiap dari kita di ruangan ini. Tadi itu analogi yang paling simple, jubah. Tapi Tuhan memandang kita bukan hanya sekedar barang. Inilah poin terakhir, tolong ditampilkan lagi, kita akan baca bersama-sama. Slide terakhir tolong. Slide terakhir please. Doa dari seorang Santa Teresa Avila. Kita bukan cuma baju, baca bersama-sama. Yours are the hand with which He, Tuhan, bless all the world. Yours are the hand, yours are the feet, yours are the eyes of His body. Christ has nobody now but yours. Tuhan Yesus gak punya tubuh fisik di dunia. Kan dia udah di surga, rohnya masih ada bersama kita, Roh Kudus. Tapi siapa yang sekarang Tuhan panggil buat memandang anak-anak yang belum kenal dia dengan penuh kasih. Buat menjamah menyalurkan kuasa yang penuh kesembuhan. Buat berjalan memberitakan Injil. Siapa yang Tuhan panggil? Hal sesimpel ngajak teman untuk ikut LOJC misalnya. Ngajak ikut LG. Ajak ke FIS atau nengok orang sakit dan mendoakan. Kalian gak akan pernah tahu. Mungkin momen itu akan jadi momen di mana kuasa Tuhan tersalur pada orang itu melalui kasih dan ketulusan hati kalian. Mari tundukkan kepala hari ini. Tuhan memanggil setiap dari teman-teman yang hadir di sini untuk jadi tubuhnya,
untuk jadi salurannya membawa pembaharuan bagi dunia ini. If you know you are that person, mari kita naikkan pujian ini dengan iman dan rasa syukur pada Tuhan yang memilih kita. Yang rindu dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, mari kita sembah Dia. Jadikan pujian ini sebagai doamu secara pribadi kepada Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini hidup kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Katakan, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari nyatakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan Tuhan suci-Mu, bait suci-Mu dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita pejamkan mata kita. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang membuka hatinya hari ini, saat ini Tuhan tanamkan dalam hatimu satu nama atau satu aspek kehidupanmu di mana Tuhan rindu mencurahkan kuasa-Nya
pada kehidupan orang itu, atau pada aspek kehidupanmu yang itu, mungkin kantormu, mungkin bisnismu, mungkin relasimu, mungkin ada orang sekitarmu yang belum kenal Tuhan, anggota keluargamu. Tuhan sedang tanamkan, ingatkan satu nama atau satu aspek kehidupan di mana kau memerlukan mujizat dan kasih Tuhan di situ. Dan Tuhan bilang, kaulah yang akan kupakai untuk membawa kasih dan kuasaku. Kalau kau tahu, kaulah orang itu, kau siap mau dipakai oleh Tuhan, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, we pray together. Tuhan, send me your power, send me your love, send me your breakthrough, send me your miracle. We receive, we believe, breakthrough will happen, miracle will happen. Saya berdoa, api Tuhan dicurahkan, kuasa Tuhan dicurahkan. In Jesus name, mari kita angkat tangan kita dan angkat pujian ini sekali lagi. Muliakan Tuhan atas kuasanya. Thank you Lord. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa bagi keselamatan keluargaku. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, yang kudus tiada bercela. Jadikan bagi keselamatan bangsaku. Katakan, bagi keselamatan keluargaku. Sekali lagi, bagi keselamatan bangsaku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa. Yang terberkati boleh angkat tangan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Thank you. Silakan duduk, saya ada pengumuman cuma 2 menit saja. Sebelum kita akhiri feast ini, ada sedikit pengumuman, cuma remind lagi. Mari kita jadi pelaku firman seperti yang tadi aku bilang. Hal yang simple seperti ngajak teman ke LOJC aja. Mungkin itu bisa Tuhan pakai. Jadi kontak point antara kuasa Tuhan dengan hidup orang yang Anda ajak. Kalau buat Anda yang tergerak untuk ngajak temennya ke LOJC atau belum beli tiketnya, nanti bisa datang ke tiket booth langsung ya. Dan saya ingetin lagi untuk teman-teman yang tadi waktu misa belum sempat kasih persembahan dan tergerak untuk memberikan persembahan. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban di sini, tapi tergerak. Nanti kalau yang generasi cash ya bisa isi amplopnya, berikan pada usher ketika keluar. Tapi kita juga menyediakan QR code untuk para cashless generation. Dan kita akan sebelum kita tutup feast hari ini, kita juga akan mendoakan wujud doa kita. Yang punya novena to God's Love boleh disiapin dari sekarang. Yang belum, ini bukan jimat, nanti bisa minta ke tim usher. Yang ngerasa belum punya, ke tim usher aja nanti langsung minta. Bukan jimat, tapi diary iman di mana kita bisa menuliskan wujud kerinduan kita. Tuhan bisa balas sesuai dengan yang kita mau, tapi kalau nggak sesuai dengan yang kita mau, Tuhan balas dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Anda terberkati hari ini? Yes, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama tutup feast hari ini. Kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita, kita berdoa untuk wujud doa kita, lalu kita akan tutup feast hari ini.
Mari kita angkat persembahan kita. Yang Cashless Generation angkat tangan juga gak apa-apa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk Fish hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh terus Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami orang Katolik percaya Tuhan, berkat cuman bukan bicara masalah uang. Kami bersyukur untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk relasi-relasi yang memperkuat karakter kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu ini Tuhan. Dan hari ini hamba berucap syukur untuk setiap hati yang tergerak untuk berbagi, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkati Tuhan setiap persembahan kami ini, supaya sungguh-sungguh bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih juga untuk setiap tangan yang memberi Tuhan, bukan hanya memberi materi, yang memberikan tenaga, memberikan waktu, pikiran, bahkan mendoakan acara komunitas keluarga kami ini. Biar Kau yang berkati mereka Tuhan, setiap aspek kehidupan mereka Kau yang urapi, Kau yang jadikan mereka perpanjangan saluran kuasa-Mu untuk memperbaharui dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat setiap wujud doa kita. Buat yang punya novena to God's Love boleh diangkat. Yang ada kerinduan untuk didoakan, angkat tanganmu. Tuhan, ini setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang sebagai anak kepada Bapa. Kami tahu Kau Bapa yang baik. Karena itu kami mau jujur, ini kerinduan hati kami Tuhan. Tapi kami datang dengan kerendahan hati, kami percaya Kau Bapa yang lebih tahu dari kami. Kau tahu yang terbaik dan Kau akan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Pemulihan keluarga, terobosan finansial, pasangan hidup, kesehatan, apapun itu Tuhan. Biar Kau yang jawab dengan cara di mana nama-Mu boleh semakin dipermuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa hari ini kami juga mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mau bayar harga Tuhan. Mau ambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami berdoa untuk setiap pelayan yang melayani hari ini. Baik bagi tim pujian, tim event, pendoa syafaat, kids ministry, tim liturgi, usher, dan semua yang terlibat satu persatu di dalam Fish hari ini yang Kau libatkan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Kau yang terus berkati supaya mereka boleh jadi terang-Mu, bukan hanya di acara komunitas tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka boleh memancarkan terang kasih Putra-Mu Kristus. Tak lupa hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah hadir di sini, yang mau spend weekend-nya untuk hadir di sini, mungkin beberapa bahkan menembus kemacetan Tuhan. Kau ngelihat kerinduan hati mereka, biar kebenaran firman-Mu yang diberitakan hari ini boleh tertanam, bukan hanya sebagai pengetahuan di hati mereka, tapi boleh jadi suatu benih di mana Roh Kudus, Kaulah yang akan sertai, Kaulah yang akan urapi, Kaulah yang akan kuatkan setiap anak-anak-Mu ini, supaya benih yang tertanam ini boleh tumbuh jadi satu pohon yang berbuah, di mana buahnya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biar setiap dari kami yang keluar dari ruangan ini keluar bukan hanya jadi orang yang tahu firman, tapi boleh jadi pelaku firman. Kami lakukan bukan buat nama baik, bukan buat berkat, tapi biar nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup Fish hari ini dengan doa yang telah Kau ajarkan sendiri kepada kami melalui Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Tapi sebelumnya mari kita puji dan muliakan Tuhan sekali lagi. Yang terberkati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sorry, telat. Let's go. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Let's claim it now. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia.